Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu amma ba'du. Alhamdulillah allafa bainana wa allafa baina qulubina wa aslahna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwana. Saniyan salatan wa tasliman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi huwa uswatuna wa qudwatuna ila yaumil akhir. Alhamdulillah, ikhwatal iman, pada kesempatan malam hari ini tanpa terasa Ramadan sudah malam keberapa ya? Saat wahid? Malam 10 ya? Masya Allah. Ini sudah 10 awal Ramadan akan berlalu meninggalkan kita. Dan semoga amal ibadah puasa kita di 9 hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan tahun kali ini dan bisa bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya dan seterusnya. Ikhwatul iman ahibba, jamaah salat Isya dan tarawih dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya diberikan tema untuk menyampaikan berkewajiban setiap seorang muslim untuk melaksanakan amaliyah terbaiknya dalam segala urusan atau segala hal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha katabal insan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas segala perbuatan yang baik, atas segala perbuatan yang berkenaan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal urusan. Baik itu urusan dunia yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat. Fa idza qataltum fa ahsinul qitala. Rasulullah SAW melanjutkan sabda beliau, jika kalian membunuh atau berhadapan dengan orang-orang kafir di medan perang, maka hendaklah kalian membunuh mereka dengan cara yang baik. Ya, Rasulullah SAW sampai membunuh pun kita dianjurkan untuk membunuh dengan cara yang baik. Dan Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Dan apabila kalian menyembelih sembelihan, baik itu hewan kurban atau sembelihan-sembelihan yang lainnya yang bertujuan untuk kita santap, fa ahsinu dzibha, maka hendaklah kalian menyembelihnya dengan cara yang baik. Waliyuhidda ahadukum syafrata. Dengan cara apa? Hendaklah kalian, salah seorang dari kalian itu menajamkan mata pisaunya, wal yurih dzabihata. Dan ini yang terpenting, ya, memberikan kesenangan atau jangan sampai membuat stres hewan sembelihan, ya. Membuat hewan sembelihan kita itu tidak sampai ketakutan duluan. Dan ini subhanallah, setiap Idul Adha kita insyaallah melaksanakan hari raya kurban dan sangat ketat ya dari panitia kurban. Ya, jadi mengingatkan jangan sampai yang si kambing dan si sapi ini melihat temannya disembelih stres duluan. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membuat mereka senang, buat mereka bahagia. Karena sesungguhnya mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, mempunyai penglihatan, mempunyai perasaan dan seterusnya. Ikhwatul ahibah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata Rasulullah SAW perintahkan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kewajiban kita sebagai seorang muslim itu berbuat kebaikan di atas permukaan bumi ini dengan atas segala semua urusan yang akan kita laksanakan, baik yang terkait dengan di dunia ataupun akhirat. Dan ini pun kewajiban di dalam hadis ini menggunakan kata, dan ini pun senada di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah Subhanahu wa taala kitaban mawquta. Dalam ayat yang lain kita sekarang Ramadan, Allah menyebut kita kembali lagi kan, kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin dengan waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang lain yang menerangkan tentang ihsan atau berbuat baik, di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita, "Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan." Semuanya Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil kita untuk berbuat adil di dalam menghakimi, adil di dalam memutuskan sebuah perkara, adil di dalam memberikan sebuah solusi yang mana sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wal ihsan, dan berbuat kebaikan di atas permukaan ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali menyuruh kita dalam surat Al-Baqarah 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai, menyukai, sangat mahabbah dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ikhwatul fillah, dalam hadis dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang menyebutkan kita bagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk berbuat baik semasa nafas masih kita hidup. Dan ini pun menjadi sebuah patokan kepada kita bahwa ternyata hidup ini tanpa kebaikan itu tidak mempunyai nilai apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu senantiasa berpasangan antara baik dengan buruk, perbuatan yang zalim dengan perbuatan baik, dan seterusnya. Lalu kata-kata ihsan di dalam hadis ini itu adalah masdar dari kata-kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang bermakna bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bermanfaat bagi banyak orang, bermanfaat bagi seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita menarik kata-kata ihsan ini, bisa dia bermakna wajib. Kapan dia bermakna wajib? Tatkala kata ihsan ini diperuntukkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan haditolan atau keluarga kita. Akan tetapi perbuatan baik ini sesuai dengan kadarnya, dengan tujuan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita, menimbulkan kebaktian kita kepada orang tua kita, lalu menjaga silaturahim dengan kerabat haditolan kita. Begitu juga tatkala kita ini bisa bernilai wajib. Tatkala seseorang bertamu ke rumah kita dan kita menyuguhkan hidangan yang terbaik apa yang kita miliki saat itu, lalu berikutnya juga kita memberikan rasa aman kepada tetangga kita. Ini akan menjadi sebuah hal yang wajib. Dan begitu juga tatkala ihsan ini bisa, atau perbuatan baik ini bisa menjadi hal yang sunnah tatkala kita melaksanakan apa yang disunnahkan Rasulullah SAW, itu berinfak, bersedekah, memperbanyak amal ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan tentang infak. Dan Ramadan ini adalah momentum di mana infak terbaik kita harus kita sisihkan, dan bagaimana menyalurkannya dengan cara yang terbaik sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qofti ahibbat, ya dalam Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan dalam Allah Subhanahu wa taala jamaah salat Isya dalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penegasan kepada kita kandungan daripada hadis ini dalam surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza laqaytumul ladzina kafaru fadarbar riqab." Dan ini adalah adab mana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita berhadapan dengan orang kafir di medan perang, cara membunuhnya seperti apa? Sampai membunuh pun itu dengan ihsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbur riqab." Apabila kalian bertemu dengan musuh di medan perang, itu orang-orang kafir yang memusuhi kalian, fadarbur riqab, maka pukullah tengkukuk mereka. Itu bisa kita maknakan adalah penggalah langsung leher. Jadi mempermudah untuk membunuhnya, daripada dicolok matanya
dipotong tangannya, dipotong kakinya, orangnya masih nafas dan seterusnya. Ini hal malah yang tidak baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Muhammad ayat ke-4. Allah Subhanahu wa taala menginginkan setiap amaliyah kita, setiap perbuatan kita itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diterangkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang hukum qisas, ini memberikan sebuah penerangan yang ditulis di dalam diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim dengan Bukhari. Satu ketika ada seorang wanita Ansar datang kepada memakai pakaian yang sangat indah. Lalu dia berpakaian indah itu memperindah kecantikannya dengan berperhiasan dengan perak. Lalu dia keluar ke rumahnya, ternyata ada orang Yahudi mengintip. Apa yang dilakukan orang Yahudi ini? Dia melempar wanita ini seketika dengan batu dan pecah kepalanya. Seketika itu juga seorang perempuan ini dibawa oleh para sahabat menghadap Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada wanita ini, apakah yang gerangan yang terjadi kepadamu, wahai fulana? Apakah ada orang yang membunuhmu? Dia hanya mengangkat kepalanya. Lalu ketiga kalinya Rasulullah SAW bertanya, apakah ada orang yang membunuhmu? Lalu dia mengangkat kepalanya dan mengiyakan. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat mencari orang Yahudi yang membunuhnya. Seketika itu langsung orang Yahudi ini dihadapkan kepada Rasulullah SAW, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Memegang kepalanya dan memecahkan kepala orang Yahudi ini. Nah, ini yang dipegang oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentang qisas, bahwa ternyata membunuh seorang muslim, membunuh nyawa atau menghilangkan nyawa seorang muslim itu harus diqisas sesuai dengan cara membunuhnya. Ya. Lalu yang kedua, ikhtilaf ulama perbedaan Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan Imam Abu Hanifah yang menerangkan la qisasa, tidak ada qisas itu selain dengan menggunakan pedang. Nah, kalau dia membunuhnya dengan misalnya mencincang dan segala macam, tetap dibunuhnya dengan pedang, tidak mesti dengan cara yang seperti apa orang itu membunuh korbannya. Nah, sehingga di sini kita melihat menarik gurun. Kejadian-kejadian yang kita rasakan sekarang ini itu sangat memilukan. Yang seharusnya kejadian-kejadian ini bisa ditekan. Penyebab dari semua atau muara dari semua permasalahan ini adalah bagaimana penanaman iman kepada seorang muslim. Kita sedang mendengarkan di media massa pembunuhan, pemotongan dan seterusnya badan orang dengan tanpa mengindahkan segala sesuatu. Padahal di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bahkan sangat mengecam yang namanya membunuh dengan mencincang, dengan mutilasi, itu tidak boleh. Bahkan di dalam peperangan pun Rasulullah SAW itu tidak membolehkan. Tapi sekarang dengan mudahnya seseorang itu menghilangkan nyawa seseorang dengan memotong, dengan cara-cara yang tidak wajar. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan ini menjadi sebuah PR kita bersama. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari sekarang kita harus memang introspeksi anak-anak kita, mohon maaf dari semenjak mereka kecil, umur 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, terutama yang perempuan, bagi ibu-ibu, sekiranya diajarkan menggunakan pakaian-pakaian yang baik, pakaian-pakaian yang sopan menutup aurat. Karena mohon maaf, sebagian besar daripada korban itu adalah di bawah umur. Mungkin penyebabnya adalah dari awal akar tadi juga. Kalau mungkin Ustaz Qasim mengatakan kemarin jangan salahkan laki-laki melihat gitu kan, tapi salahkan perempuan yang berpakaian yang tidak benar. Dan itu memang ada benarnya, tetapi di sini bisa itu dicegah dari awal. Bagaimana kita membiasakan anak-anak kita tatkala mereka berpakaian semenjak kecil. Karena mohon maaf sekali lagi, di lingkungan kita atau mungkin di luar sana yang melakukan tindakan-tindakan asusila ini yang tidak sesuai dengan norma-norma yang tentunya dalam kaidah Islam, itu adalah orang-orang yang mungkin sebagian pendatang yang mungkin melihat anak-anak kita berpakaian yang tidak baik. Nah, sehingga ini yang menimbulkan sebuah syahwat. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua, yaitu kisos yang diterapkan dengan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penegasan melalui lisan Rasulullah SAW. Ini tentang kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik juga, ditulis dalam kitab Sahih Muslim dan Bukhari. Dalam sebuah riwayat, ada suku Ukraina mendatangi Rasulullah SAW. Dia datang dengan keislamannya. Ya. Seketika itu dia datang dalam keadaan demam yang sangat. Lalu Rasulullah SAW menganjurkan kepada suku Ukraina ini untuk mendatangi unta zakat Rasulullah SAW. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Karena dia dalam keadaan sakit, untuk meminum susunya dan air kencingnya. Nah, Pak, ini kira-kira kalau disuruh sama Rasulullah SAW minum air kencing unta, kira-kira mau nggak ya? Untuk sembuh supaya demamnya nggak ini. Jadi ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita mengambil sebuah ibrah. Nah, kalau seandainya ini terjadi kepada kita dan demam, mungkin kalau ada dukun menyuruh ataupun orang kita menyuruh kita untuk meminum air kencing kambing misalnya gitu, atau mencari unta, ini hal yang berbeda. Ya. Nah, seketika itu suku Ukraina ini meminum susu dan meminum air kencing dari unta ini, dan ketika dia sembuh dan datang kepada Rasulullah SAW. Nah, tetapi sebelum dia datang kepada Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Dia berpaling kepada seorang muslim yang sedang mengembala untanya dan membunuh seorang muslim ini, ya, membunuh dari kalangan Ansar ini, dan dia mencincangnya, mencongkel matanya dalam sebuah riwayat. Dan seketika itu Rasulullah SAW mencarinya dengan utusan para sahabat dan menghadapkannya kepada Rasulullah SAW. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Anas bin Malik. Rasulullah SAW memotong tangannya, memotong kakinya dan seterusnya. Dan ini adalah jaza atau balasan bagi orang-orang yang sangat kejam tatkala dia tadinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu murtad, lalu mengambil hak daripada seorang muslim, lalu mencincang atau mungkin memutilasi dan seterusnya orang muslim, maka itu harus dijazakan sesuai dengan kisah. Dan ini adalah pemahaman atau yang dipegang oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.